Shalom jemaat Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami mau bersorak Tuhan buat Engkau. Kami mau menaikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, layakan kami, kuduskan kami, bahkan sucikan kami Tuhan. Pimpin ibadah kami Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan Tuhan ibadah raya kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia saudara. Kita berikan penyembahan kita yang terbaik pagi hari ini. Kita naikkan setiap ucapan syukur kita pagi hari ini. Ya Ramana Shikara Ramana Shikara. Kami mau memberikan Tuhan yang terbaik Tuhan dalam pribadi kami buat Engkau. Kami memberikan Tuhan penyembahan kami yang terbaik pagi hari ini Bapa. Ya Ramana Shikara Ramana Shikara. Terima kasih Yesus. Ya Ramana Ramana. Terima kasih. Ya Ramana Shikara Ramana. Terima kasih. Hidupku
bagimu. Amin Tuhan. Di dalam hidupku, di setiap waktu, di setiap waktu, nyatakan aku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan berikan pujian kita terbaik pagi hari ini. Naikkan setiap ucapan syukur kita. Kuasa-Mu tercurah di tempat ini Bapa. Kuasa-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Bagi setiap kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, mari kita datang menyembah Dia. Kita menghormati hadirat Tuhan pagi hari ini. Tampakkan setiap beban-beban yang kita pikul. Tampakkan setiap permasalahan-permasalahan yang menghadapi kita. Sebab itu sembah Dia dengan segala kebenaran, sembah Dia dengan segala kerinduan. Dia rapat mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan Tuhan, memuliakan Engkau pagi hari ini. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan Tuhan, kami mau Tuhanku. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan Tuhan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan namamu, memuliakan namamu. Kami mengucap syukur Bapa pagi hari ini. Betapa Engkau baik dan Engkau dahsyat Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kalau pagi hari ini kami ada karena kasih dan kemurahan-Mu yang terus berlaku bagi hidup kami.
Kami mengucap syukur Bapa. Kami memperingati kebangkitan-Mu pada hari ini Tuhan. Karena kami percaya dengan kebangkitan-Mu Bapa, maka setiap kami mengalami kemenangan di dalam Engkau. Itu sebabnya Tuhan, pimpin ibadah kami. Pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkarya di dalamnya. Jamah setiap kami, lingkupi setiap kami, bahkan berikan pengurapan yang khusus bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan haleluya, amin. Kita akan persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah kekuatan kami Bapa. Hanya bersama Engkau Tuhan, kami akan terbang tinggi seperti Raja Wali Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Tuhan, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Yes Tuhan, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, terbang tinggi bersama Dia. Kami bersyukur Bapa, lewat peristiwa kebangkitan-Mu, Engkau sudah mengalahkan maut. Engkau sudah memberikan kami kemenangan Tuhan.
Kami percaya Bapa, pada saat ini Engkau membawa kami pun di dalam kemenangan. Bahkan Engkau membawa kami terbang tinggi dari segala badai pencobaan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas pengorbanan-Mu. Engkau sudah mati di kayu salib. Engkau bangkit Tuhan di hari ketiga, membawa kemenangan yang abadi. Itulah sebabnya Tuhan, pada pagi hari ini kami percaya kami umat-Mu adalah umat yang berkemenangan. Terima kasih Bapa. Engkau urapi setiap sidang jemaat-Mu. Engkau urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terpujilah Engkau. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, adik-adik, puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Baik dan selalu baik. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, peristiwa kebangkitan, peristiwa kemenangan, yang mana pada waktu kita melihat peristiwa kemarin, hari Jumat Agung, kita sudah memperingati bahwa apa yang Dia korbankan bagi kita adalah sebuah darah yang mahal. Dia menebus kita untuk membebaskan kita dari kerajaan kegelapan, kerajaan iblis. Yang kedua, Dia ingin membawa kita, mempersatukan kita baik yang di surga maupun yang masih ada di bumi. Ya, dipersatukan. Di mana tempat Dia berada, di situ nanti kita berada. Pengorbanan Yesus yang ketiga, tujuannya juga untuk menebus. Ya, di samping menebus kita, tetapi tujuan utama yang ketiga adalah bagaimana supaya kita itu memuji Dia. Ya, dan yang keempat, bagaimana karya penebusan itu Dia ingin menggenapi janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya, janji yang sama oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yang seharusnya janji itu bagi umat Israel, tetapi karena penebusan Kristus di kayu salib, kita pun menerima janji yang sama. Ya. Jadi kalau hari ini kita berbicara tentang di dalam diri kita ada roh kebangkitan. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat di dalam kitab Roma 8 ayat 11. Mari kita baca dulu. Roma 8 ayat 11. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita lihat bagaimana peristiwa kebangkitan ini adalah sebuah peristiwa yang mana kita harus mengerti bahwa di dalam peristiwa kebangkitan itu ada kuasa. Kuasa itu dikatakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dia berkata, kalau roh Allah yang menghidupkan Kristus dari kematian hidup di dalam dirimu, ya, maka Ia yang menghidupkan Kristus dari kematian itu
akan menghidupkan juga badanmu yang dapat mati itu. Ia melakukan itu dengan rohnya yang hidup di dalammu. Jadi saudara, kematian itu secara manusia mungkin kita mengalami yang namanya penderitaan daging, ya. Tetapi saudara, maut atau kematian tidak bisa mematikan secara roh. Kita yang sudah hidup percaya sama Kristus, ya. Jadi jangan sampai kita itu meninggalkan Yesus oleh apapun. Nah, kalau kita perhatikan bahwa kalau kita itu hidup di dalam roh Allah, kalau kita hidup di dalam roh Allah, maka pada akhir zaman nanti, ya, kita Tesalonika pun berbicara bahwa, ya, setiap kita yang mati nanti akan dibangkitkan. Kalau kita percaya kepada Dia, kalau kita masih memegang kepercayaan kepada Dia, pada akhir zaman nanti, pada waktu Yesus datang kedua kali, sebagaimana Yesus itu sudah bangkit di hari ketiga, maut tidak berkuasa, ya, kita pun juga nanti ketika kita dibangkitkan, tidak ada lagi maut di dalam diri kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Dia. Sebab itu adik-adik, ya, kita juga para orang tua untuk mengingatkan bahwa apapun itu, jangan sekali-sekali meninggalkan Yesus. Pegang. Jangan karena jodoh, jangan karena harta, jangan karena kedudukan, kita meninggalkan Yesus. Karena apa? Karena di luar Yesus, ya, di luar Yesus, saudara perhatikan. Di luar Yesus, tidak ada satupun yang bisa membangkitkan kita dari kematian. Ya, tidak ada satupun dari Allah manapun yang dapat membangkitkan kita kecuali Yesus. Jadi saya mau katakan begini kepada kita semua, ya, termasuk yang di rumah juga. Ketika kita bekerja, ketika kita pergi kemana saja, ya, ketika kita menjalani setiap kehidupan kita, jangan sekali-sekali kita itu takut dengan kematian. Rasul Paulus berkata, ketika aku hidup, hidupku untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kematian itu bukan suatu momok yang menakutkan bagi gereja. Persoalannya ketika kita mati, apakah nanti kita bersama-sama dengan Kristus atau tidak bersama-sama dengan Kristus? Ini yang perlu kita benahi. Tetapi kematian adalah, apakah itu orang mati dari lahir, apakah itu orang mati sejak dewasa, ataukah orang itu mati sejak dia menjadi orang yang sudah tua. Intinya adalah kematian cepat atau lambat, semua akan mengalami hal yang sama. Perbedaannya cuma waktu. Berbahagialah kita pada saat ini kalau menghargai kematian Kristus. Kalau kita menghargai kematian Kristus, maka hidup kita harus perhatikan, di dalam diri kita ini, ya, di dalam diri kita ada roh yang hidup. Lalu kalau ada roh yang hidup dalam diri kita, kenapa kita mesti takut dengan keadaan dunia? Takut sama setan, takut sama hidup, takut sama penyakit, takut, semua serba takut. Perlu kita jaga kesehatan, perlu kita jaga hidup, semua serba perlu. Tetapi kematian jangan membuat kita menjadi penakut. Ya, dikit-dikit takut, dikit-dikit takut, dikit-dikit takut. Akibatnya kita mau melakukan aktivitas karena ketakutan membuat kita tidak melakukan aktivitas. Saudara, mari kita renungkan baik-baik.
mau berapapun umur kita. Alkitab mencatat, kalaupun umur manusia 70 tahun, 80 tahun dia bisa kuat, kalaupun lebih itu bonus. Tetapi semakin kita itu hidup, ya makanya kalau saya enggak mau mati tua. Ya, Tuhan panggil dalam saat pelayanan mati muda jauh lebih enak. Sungguh. Kalau tua penyakit umur 50, umur 60 berbeda lagi kata dokter penyakitnya. Nanti umur 70 berbeda lagi. Ya. Kalau hari ini kita kepala 5 sudah ya apa yang dulu kita makan sembarangan di umur 30, 20, sekarang di kepala 5 itu sudah muncul semua. Jadi, saudara, tetapi berbahagialah kita kalau memang hidup kita itu benar-benar memperhatikan. Nah, di dalam kebenaran ini kita harus berbicara, menyaksikan, memberitakan peristiwa kebangkitan ini. Jadi banyak orang yang tidak percaya dengan peristiwa kebangkitan ini. Mereka menganggap itu bukan Yesus yang mati, yang disalibkan. Ya, itu bukan Yesus yang mati. Banyak orang, sampai orang Yahudi pun tidak percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Tetapi bagi kita yang percaya, kalau saudara benar-benar percaya, maka kematian badani itu tidak akan membuat kita itu menjadi terbelenggu. Kematian secara tubuh paling kembali menjadi debu, tetapi roh kembali kepada Bapa. Nah, saudara lihat, gereja harus memberitakan kuasa kebangkitan. Gereja harus berani menyaksikan. Gereja berbicara tentang memberitakan kuasa kebangkitan, artinya dia katakan bahwa di atas kayu salib sudah selesai. Kata sudah selesai, kutuk dosa sudah selesai, kutuk dosa, kutuk penyakit, segala kutuk kemiskinan sudah selesai. Dia sudah tuntaskan dengan darah yang mahal dia bayar. Lalu kenapa hari-hari ini kita masih jatuh bangun di dalam dosa? Tuhan berkata, di dalam dirimu itu ada roh, fungsikan roh itu. Maka kalau kita mungkin tanpa sengaja kita jatuh dalam dosa, ataupun sengaja berbuat dosa, cepat kembali. Karena jangan buat roh itu merasa sedih. Karena apa? Kalau kita menyadari pengorbanan Yesus, itu untuk menebus dosa kita, lalu kita jatuh dalam dosa, makanya fungsikan Roh Kudus dalam dirimu. Dia roh penolong. Jadi kalau dia sudah bangkit, ini peristiwa kemenangan, peristiwa Paskah. Artinya kita harus hidup dalam kemenangan, jangan menjadi orang yang kalah-kalah terus. Ya, haleluya. Nah, coba saudara lihat dalam Matius 12 ayat 39 dan 40. Dalam kitab Matius 12 ayat 39 dan 40. Ya, bolehkah salah satu membacanya? Saya akan membaca dalam terjemahan yang lainnya. Saudara lihat, peristiwa Yesus di dalam kubur, ya, peristiwa Yesus di dalam kubur selama 3 hari 3 malam. Pada saat orang-orang Farisi ini bertanya, minta tanda. Tetapi Yesus bilang, orang yang jauh dari Tuhan, orang yang tidak mengenal baik dengan Tuhan, dia tidak mengerti kuasa kebangkitan. Dia menganggap biasa-biasa kuasa kebangkitan. Toh, kenapa hari-hari saya di dalam kehidupan perjalanan hidup saya, mulai dari saya keluar dari rahim ibu saya,
saya hidup dalam kemiskinan, saya hidup di dalam penderitaan, saya hidup orang yang terbuang. Tetapi setelah umur saya sampai 50, mana kuasa kebangkitan itu? Saudara, kalau demikian itu kita, maka ayat ini tepat untuk kita. Minta tanda, minta keajaiban. Dalam bahasa Indonesia sehari bilang begini, alangkah jahatnya dan durhakanya orang-orang zaman ini. Jawab Yesus, kalian minta aku membuat keajaiban, kalian tidak akan diberi satu keajaiban pun kecuali keajaiban Nabi Yunus. Jadi di dalam Taurat, di dalam perjanjian lama, mereka sudah mengerti bagaimana peristiwa Yunus. Bahkan anak-anak sekolah minggu pun tahu bahwa Yunus masuk di perut ikan paus. Ya, pelajaran ini sudah banyak mengerti. Bahkan orang-orang pada zaman perjanjian lama, mereka percaya bagaimana peristiwa Yunus ini. Dan peristiwa Yesus dia tidak paham, dia tidak mengerti. Maka dia bertanya, saya berharap jangan ada pertanyaan dalam diri kita. Kenapa Tuhan? Engkau sudah berkata, sudah selesai. Tetapi kenapa? Tidak mari-mari. Persoalan saya. Tidak selesai-selesai bahasa Indonesianya persoalan saya. Maka Tuhan bilang begini, sampai saat ini masih kamu tidak mengerti. Jangan seperti yang ini. Saudara lihat, tidak ada yang bisa, tidak ada yang bisa menghambat. Tidak ada yang bisa menghambat. Nah, pengertiannya ya. Ketika peristiwa Yunus ini di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, bahkan Yesus pun selama 3 hari 3 malam ada di kubur tidak mampu. Ya, mau tidak mampu untuk merealisasikan setiap manusia ketika mati, jangankan hitungan hari, hitungan jam, terjadi pembusukan. Tapi Yesus tidak. Sama dengan ini juga. Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Ikan tidak mampu. Ya. Bagaimana ikan itu supaya mencerna setiap makanan, tetapi khusus buat Yunus, ikan paus tidak mampu, tidak bisa mencerna setiap makanan. Ya, terlebih Yunus. Kalau yang lain bisa, tetapi Yunus, Alkitab mencatat, dan lihat, Yunus 1 ayat 17. Coba kita lihat Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan. Perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara yang terkasih, ikan ketika Yunus ini selama 3 hari 3 malam, apa yang dia lakukan? Ya. Tapi saya percaya juga Yunus pasti melakukan apa yang kehendak Bapa. Yesus selama 3 hari 3 malam, ketika ada di kuburan, ditutup dengan batu besar, tetapi batu besar tidak mampu menahan daripada Yesus. Ya, saudara lihat ayat yang kedua. Pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dari dalam perut ikan itu katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengar suaraku.
Di dalam ayat ini dikatakan, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Coba kita lihat dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, peristiwa ini supaya kita mengerti kenapa dia katakan, di dalam penderitaan aku berdoa berseru. Di dalam perut ikan itu Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan. Jadi kalau di dalam hal ini dikatakan dalam kesusahan. Bayangkan Yunus 3 hari di situ dia berdoa. Maka perut ikan tidak mampu menghancurkan pendoa. Batu penghalang yang besar tidak mampu menghambat daripada peristiwa kebangkitan. Dia menerobos. Jadi kalau peristiwa ini, kenapa simbol daripada Yunus ini diangkat sama Yesus? Kenapa di akhir zaman ini Alkitab mencatat supaya gereja Tuhan di akhir zaman ini diangkat peristiwa Yunus ini? Tidak ada yang mampu melumat, tidak ada yang mampu mencelakakan bagi setiap kita yang menjadi meluangkan waktu atau hidup di dalam doa. Tidak akan ada yang mampu. Ikan sebesar pun tidak akan mampu. Maka kalau saudara lihat batu yang begitu besar dalam kitab Markus dikatakan, pagi-pagi benar para wanita ini melihat siapa kalau nanti aku memberikan wangi-wangian, siapa yang bisa menggeser batu ini. Tetapi di hari ketiga batu itu sudah tergeser. Siapa yang mampu menggeser batu persoalanmu? Siapa yang bisa? Siapa? Pendoa. Pendoa itu saudara bisa di rumah saudara hadir, pagi berdoa, malam berdoa, setiap hidupmu praise the Lord, doa. Hanya itu yang bisa menerobos, menggeser, bahkan membuat seperti ikan paus ini tidak akan mampu ya menghambat untuk engkau keluar dari sebagai pemenang. Tidak ada. Tetapi kita belajar juga dari Yunus ini. Walaupun Yunus ini ada persoalan berdoa, tapi jangan ketelan ikan dulu baru berdoa. Ketika kita berdoa, pasti Tuhan akan, ini kan peristiwa ini, Yunus ini kan peristiwanya, dia disuruh perintah Tuhan, dia lalai. Dia disuruh ke kanan, dia ke kiri. Kalau memang satu-satunya ikan paus itu untuk menghambat Yunus, maka sekali lagi saya mau katakan, kalau memang satu-satunya bangsa Israel masuk di pembuangan selama 70 tahun, sudah 40 tahun, ya, masih muter-muter di padang gurun, masih tidak ngerti tanah perjanjian. Maka 70 tahun dididik lagi. Kalau masih tidak ngerti, hai Yunus akhir zaman. Maka segala apapun yang kau lakukan, semua pintu itu ditutup. Ini pintu tertutup. Yesus sudah melakukan maut, bahkan kuburan yang ditutup oleh batu besar. Yesus sudah praktekkan kepada kita semua bahwa batu itu Yesus sudah menang. Nah, kebetulan Yunus ini juga diangkat. Kenapa? Karena banyak umat Tuhan di akhir zaman nanti. Banyak pintu-pintu yang tertutup. Apa yang harus kita lakukan? Kalau pintu-pintu berkat tertutup,
pintu-pintu pertolongan tertutup, pintu-pintu semua yang kau rindukan, yang kau rencanakan, yang engkau cita-citakan, yang engkau mimpikan tertutup, maka jalan satu-satunya doa. Jalan satu-satunya. Maka dikatakan dalam kitab Yunus ini, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Di dalam kesesakan aku berseru. Ketika kita hidup di dalam kesulitan, kesesakan, kita berseru, maka Tuhan mendengar. Sekalipun di dalam perut ikan tidak ada yang melihat, semua tertutup, Tuhan tetap mendengar. Amin ya. Jadi berdoalah. Ya pagi, sebelum engkau melakukan aktivitas, berdoa. Ya, saya kalau pagi itu doa jam 3, jam 4 itu saya tidak bisa tidur tenang. Pagi-pagi dibangunkan, duduk langsung berdoa, merenungkan, Tuhan mau bicara apa Tuhan? Maka dengan ketika kita berdoa, segala pelayanan itu Tuhan tuntun. Ketika engkau juga berusaha apa saja, Dia akan tuntun kemana engkau melangkah. Dia tuntun itu semua. Amin ya. Nah, saudara lihat. Kenapa 3 hari perut ikan tidak mampu mencerna Yunus? Tidak mampu. Kenapa? Sama dengan Yesus. Maka diangkat peristiwa dalam kitab Matius ini. Perhatikan Yunus. Kalau Yunus pun dikatakan dalam firman ini tidak mampu dicerna, maka dalam peristiwa kebangkitan banyak orang tidak percaya Yesus itu bangkit, tetapi bagi kita yang percaya, batu itu sudah tergeser. Tidak ada yang bisa menghambat peristiwa kebangkitan, karena peristiwa kebangkitan dikatakan supaya dalam kitab Roma Dia itu hidup di dalam dirimu. Jadi peristiwa kebangkitan seharusnya apapun yang kau lakukan, tidak ada yang bisa menghalangi. Amin ya? Betul ya? Jadi peristiwa kebangkitan saudara harus menyadari bahwa dalam diri saya ini sudah ada kemenangan, roh kemenangan. Jadi saudara itu tinggal berdoa saja seharusnya. Dan percaya dan beriman. Tetapi kalau hari ini saudara belum mendapatkan sebuah jawaban, saudara lihat, Tuhan mau lihat sekalipun 3 hari, tetapi Tuhan mau lihat sikap hati kita. Apakah kita seperti Yunus ini, mau di dalam kesulitan kita datang berdoa atau tidak? Puji Tuhan Yunus berdoa. Puji Tuhan Yunus berdoa. Puji Tuhan kita berdoa. Ya, kalau tidak berdoa di tengah-tengah kesulitan, tambah sulit lagi. Tambah mengalami kesusahan lagi. Jadi jalan satu-satunya, saya mengajak Bapak Ibu adik-adik semua, luangkan waktumu setiap pagi engkau berdoa sebelum melakukan aktivitas. Jangan fajar yang membangunkan kita. Mazmur berkata, fajar itu, sebelum fajar itu terbit, aku sudah ada dalam hadirat Tuhan. Mazmur Daud. Nah, saudara lihat, kuat di dalam proses. Ayat yang ke-3 dan 4 dalam kitab Yunus. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? 3 dan 4 ini, saya cari dalam terjemahan lainnya dikatakan, ke tempat yang dalam aku kau lemparkan, sampai ke dasar lautan. Di sana arus air mengelilingi aku, ombak dan gelombang menghempas aku.
berapa banyak dalam kehidupan kita hari-hari ini. Gelombang dan gelombang tidak selesai. Borok-borok kita tahan dalam gelombang, justru kita dihempaskan oleh gelombang persoalan. Tetapi saudara lihat bagaimana Yunus ini, bukan sekedar dia dikelilingi oleh gelombang dan ombak, tetapi ada arus yang kuat. Saudara, jangan pernah terseret oleh arus pencobaan. Ada lagunya kan? Ya. Kalau saudara mengerti di dalam diri saudara ada roh kebangkitan, saudara bisa ngerti mana baik, mana tidak baik, mana benar, mana salah. Ketika kita bermain api, pasti kita akan kebakaran. Ya. Ketika kita betul-betul bermain air, maka pasti kita akan basah. Biar hujan rintik-rintik pun, kalau lama-kelamaan kita berjam-jam, sekalipun rintik-rintik, pasti semua kebasahan juga. Jangan bermain-main dengan dosa. Jangan bermain-main dengan kehidupan jauh dari Tuhan. Ya, maka firman Tuhan berkata, ke tempat yang dalam aku kau lemparkan, tidak enak. Yunus ini disuruh ke Niniwe. Dia mau menyampaikan pesan Tuhan bahwa Niniwe, kalau engkau tidak bertobat, aku akan bumi hanguskan. Ya, aku akan hancurkan kota Niniwe. Lalu Yunus bilang, paling juga Tuhan ampuni. Gak mau dia dipakai untuk melayani Tuhan pada saat disampaikan pesan ini. Karena dia tahu Tuhan itu pemurah hati. Nah, saudara lihat, orang yang tidak mau diarahkan Tuhan, saudara lihat, apa yang terjadi? Semakin dalam kita terjatuh. Jadi, kalau kita hidup dalam hadirat Tuhan, semakin dalam kita mengenal Dia. Tetapi kalau kita mencoba-coba jauh dari hadirat, maka hati ini rasanya biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu. Peristiwa kebangkitan ini biasa-biasa saja. Hanya melihat setiap 1 tahun di bulan April, ini kalendernya pasti peristiwa kematian dan kebangkitan. Tahun depan juga begitu. Biasa-biasa saja. Tapi kalau saudara mengerti saja, di dalam hadirat, maka engkau akan menjadi pribadi yang luar biasa. Berjumpa muka dengan Tuhan. Amin ya. Jadi saya jangan sampai arus kehidupan dunia ini, jangan sampai arus daripada wabah penyakit yang dihempaskan oleh iblis. Ini gelombang yang dihempaskan, arus yang kuat dihempaskan. Jangan kita terseret. Saya selalu berkata kepada jemaat, kepada orang-orang yang saya pernah jumpai, jangan pernah berpikir ini masa susah, masa sulit. Mari kita menabur, menanam apa yang engkau harus tanam di ladangmu. Mari engkau lakukan, engkau percaya bahwa setiap apa yang engkau kerjakan lewat tanganmu pasti berhasil. Jangan engkau terseret dengan situasi berita-berita. Memang ini sulit, memang ini banyak gelombang, memang ini air pasang, memang ini tidak mengalami yang namanya masa terobosan, tetapi di tengah perut ikan, tetapi di tengah kubur yang ditutup oleh batu, dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang mampu menyingkirkan setiap persoalan-persoalan kita. Maka saya tekankan, apa yang kau buka, kita akan doakan. Tidak ada yang namanya peristiwa kebangkitan dikatakan sudah selesai, lalu arus gelombang masih engkau rasakan. Belajar sama Petrus. Ketika Petrus pertama lihat Yesus, dia bisa berjalan dengan di atas air. Tetapi ketika dia bimbang, dia tenggelam. Orang bimbang seringkali tenggelam. Dan saya tidak mau bimbang. Dalam pelayanan ini percaya kepada setiap jemaat-jemaat, percaya engkau pasti diberkati. Kenapa?
karena peristiwa kebangkitan ini. Kalau dia sudah bilang selesai, selesai. Jangan kita mengolah. Mungkin kita olah, silakan, boleh-boleh saja. Tetapi jangan terseret arus oleh peristiwa-peristiwa yang belum terjadi. Saudara sudah mereka-reka, nanti ini begini, nanti pasti begini, padahal belum terjadi. Kita mereka-reka. Ya. Nah, saudara lihat. Yunus pun berkata begini. Dalam hatiku aku berkata. Di ayat keempat ini dia bilang, dan aku berkata. Berapa banyak dalam diri kita? Ketika kita ngomong berbeda, tetapi di hati berbeda. Saudara mau lihat, dalam hatiku aku berkata, Tuhan sudah mengusir aku. Tuhan itu Tuhan yang baik. Ngapain sampai dia menebus di atas kayu salib? Dia turun dari sorga. Untuk apa? Hanya untuk mati di atas kayu salib. Tetapi peristiwa Yunus ini diangkat sama Yesus. Jangan sampai lagi kita berkata, Tuhan mengusir aku. Tuhan tidak mau mendengar doaku. Tuhan, banyak kali kita dalam pikiran kita, dalam hati kita, padahal Bapa itu di dalam kitab Lukas, sekalipun anak bungsu ini menghabiskan harta orang tua, mari anakku, Bapak itu tetap tunggu. Dia kasih mandi, dia kasih pakaian, dia kasih cincin, itu materai, dan ketiga, dia pestakan. Sampai hari ini, Bapakmu masih tetap menunggu. Sampai hari ini. Sampai dia sudah berkorban, dia masih menunggu. Kembalilah anak-anakku. Ya. Tak akan aku melihat lagi rumah kediamannya yang suci. Seolah-olah 3 hari dalam perut ikan, Yunus ini berbicara dalam hati, ingin meyakinkan Tuhan. Tuhan itu nggak perlu diyakinkan lagi. Dia sudah tahu, sudah mengerti bagaimana hati kita. Cuma kita ini mendramatisir hati kita. Tuhan, aku ini sudah berdoa Tuhan. Apa perlu Tuhan? Aku berdoa dari pagi sampai malam. Saudara, jangankan pagi sampai malam. Kalau 1 jam saja, setengah jam saja. Ya, kalau engkau berdoa, dia ngerti hati kita. Dan kita mengerti hati dia. Tidak perlu pakai lama-lama. Tuhan jawab. Betul ya? Jadi, tak akan aku melihat lagi rumah kediamannya yang suci. Boleh, ini kata Yunus ya. Tetapi, coba lihat. Allah tidak akan pernah membiarkan kita terjatuh. Tidak akan. Ini kadang-kadang pikiran kita saja. Tuhan, sudah 2021. 7 tahun Tuhan, belum terjadi mukjizat. Tempat yang engkau akan berikan kepada kami. Tuhan, ini loh Tuhan, bertahun-tahun Tuhan aku berdoa tentang jodoh mungkin. Ya, Tuhan, dia lebih mengerti hatimu. Apa yang engkau harus lakukan. Jadi Tuhan itu bilang begini, Allah tidak akan pernah membiarkan kita jatuh. Karena apa? Banyak orang salah melangkah. Tiba-tiba justru ketika kita salah nanti memilih, justru kita membuat kita jauh dari Tuhan, atau kedua, justru di situ terjadi malapetaka, perpecahan, keributan. Maka Tuhan tahu isi hati kita ke depan itu bagaimana. Ya, Tuhan tahu. Nah, dari lihat Yunus 2 ayat 5 dan 6. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Dikatakan di sini, air mengepung mengancam nyawaku.
Samudra raya merangkul aku. Tidak dikasih lepas kita. Seolah-olah hari-hari ini kita terhimpit dengan persoalan. Seolah-olah Tuhan kok nggak ada jalan keluar. Ada yang begitu? Hari-hari ini lakukan ke kiri, nggak ada jalan keluar. Lakukan ke kanan, nggak ada jalan keluar. Mundur, maju, nggak ada jalan keluar. Sepertinya Tuhan, persoalan ini mengepung aku dari sisi. Nggak ada pertolongan. Cari saudara, cari keluarga, cari minta bantuan sama orang tua, cari minta bantuan sama teman terdekat. Gak ada bantuan sama sekali, mengepung aku. Saudara, Yunus ini hebatnya, Tuhan bilang begini. Dan saya selalu berkata begini sama ibunya. Di detik-detik terakhir, ya, kami selalu berkata begitu. Tetap nantikan jawaban. Kadangkala di detik-detik terakhir, di situ mukjizat terjadi. Betul ya? Ini lihat ayatnya. Makanya saya senang dengan FIH nih. Firman Allah yang hidup. Dia bilang begini. Aku turun ke dasar bumi dan terkurung di negeri maut. Jadi hidup kita ini sudah COVID-19 ini bukan sekedar kota ini, bangsa ini mendunia. Terkurung kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya, dia bilang begini. Terpisah dari kehidupan, mengurung diri. Tetapi engkau telah menarik. Beda di sini. Ayat ini bilang firman Allah yang hidup, tetapi engkau telah menarik aku. Tuhan tidak mau kita itu jatuh. Tuhan tidak mau kita itu hidup dalam kekalahan. Tuhan tidak mau kita punya hidup dalam penyakit yang sampai. Makanya kadang-kadang mukjizat itu pasti terjadi. Kecuali ya, kalau memang itu sudah waktunya Tuhan. Dia ambil kita untuk pulang, itu beda. Tetapi sering kali kita dengar, mukjizat demi mukjizat. Bahkan wanita pendarahan 12 tahun pun Tuhan sembuhkan. Bahkan Lazarus sudah mati, dibangkitkan. Kalau Lazarus, kalau wanita pendarahan, Tuhan sanggup tarik yang sulit. Tuhan sanggup tarik. Masa Tuhan tidak bisa sanggup tarik kita? Halo? Masa Tuhan tidak sanggup tarik kita, bawa ke tempat yang namanya tanah yang penuh susu dan madu? Masa Tuhan tidak sanggup dari padang gurun, dari perbudakan di Mesir, sekalipun lewat liku-liku padang gurun 40 tahun, tetapi Tuhan itu Tuhan yang selalu berkata, aku akan tetap menarik umatku, membawa umatku. Kenapa? Karena firman berkata Roma 8, dia tahu dia sudah berfirman, roh yang di dalam diri kita, roh yang memerdekakan. Jadi sebenarnya Bapamu itu Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita saja yang berpikir seperti Yunus, di dalam hatiku aku berpikir, Tuhan engkau lemparkan aku. Enggak. Apapun dosamu yang kau lakukan, Bapamu itu bilang, sini anakku. Sampai di atas kayu salib dia tuntaskan, masih jatuh dalam dosa lagi. Tetap dia bilang, mari kembali. Jadi hari-hari ini saya mau bilang kepada jemaat Tuhan, kalaupun hari ini kau banyak mengalami kegagalan dalam setiap aktivitasmu, Tuhan sanggup menarik engkau keluar menjadi pemenang. Amin ya. Tapi kadang-kadang kita itu liku-liku, rasanya memang tidak enak. Kadang-kadang lumut mengikat kepala daripada Yunus ini. Di dalam perut ikan banyak lumut katanya. Bahkan kepalaku dilumuti. Berapa banyak pikiran kita ini diikat oleh kelemahan. Oleh apa? Kekhawatiran. Oleh apa? Kehilangan pengharapan. Tapi hari ini bilang, doalah.
Berdoalah. Coba lihat ayatnya. Ayat 7. Tolong baca salah satu. Saudara, sebagai hamba Allah, beda dengan kata sombong, dengan beda kata iman. Kalau kami sebagai hamba Allah harus menyampaikan sebuah pengharapan yang yakin dan seyakin-yakinnya, sekalipun kita belum melihat, tapi selalu berkata, saya percayalah. Lakukanlah pasti berhasil. Wah Pak Pendeta sombong kali. Enggak. Saya ingin meyakinkan saudara. Apa yang saya harus katakan? Ini ayatnya. Ketika segala pengharapanku telah hilang. Yunus bilang begini. Kembali aku teringat akan Tuhan. Kalau saudara kehilangan pengharapan. Putus asa. Apapun yang saudara lakukan. Ayo kembalilah, ingatlah kebaikan Tuhanmu. Di atas kayu salib itu sudah sangat mulia, sangat memberikan yang terbaik, yang amat sangat. Yang tidak bisa lagi dinilai. Sudah terlalu mahal. Ditendang, dipukul, dicambuk, diludah, dipaku, digantung lagi. Habis itu ditombak lagi. Coba lihat. Apalagi kurangnya bagi kita. Tetapi kalau hari ini kita masih kehilangan pengharapan, baiknya Tuhan mengangkat. Hai orang-orang yang berdosa, katakan, coba kau buka kitab Yunus. Dan hari-hari ini, kalau masih kita hidup dalam kelemahan, ayo kita buka kitab Yunus. Pagi hari ini saya buka. Tuhan bilang, ketika segala pengharapanku telah hilang, kembali aku teringat akan Tuhan, dan doaku yang kupanjatkan dengan setulus hatiku. Jadi perlu ketulusan. Haleluya. Berdoa itu perlu ketulusan hati. Kalau saudara mengerti ketulusan hati, begitu saudara bangun pagi, saya ingat Tuhan. Ketika saudara sudah melakukan semua aktivitas, saudara diberkati sedikit, mungkin saudara diberkati berlipat-lipat kali ganda, saudara tetap ingat Tuhan. Ingatlah kebaikan Dia. Ya, amin ya, ingatlah. Supaya apa? Ketika doaku yang kupanjatkan dengan setulus hatiku sampai kepadamu di dalam bait-Mu yang kudus, jadi tidak ada doa satupun bagi anak-anaknya yang tulus tidak akan pernah tidak sampai. Semua sampai. Cuman jawabannya sama seperti Yunus. Hari pertama hitung jam. Kenapa Tuhan aku sudah berdoa dari Yunus pasal 2 ayat pertama. Kenapa Tuhan masih ada gelombang, masih ada di perut ikan, masih ada lumut, masih lagi. Tuhan sedang mendidik saudara. Supaya apa? Ketika nanti keluar dari perut ikan, Yunus tampil beda. Saudara kalau keluar dari proses, saudara tampil beda. Wah, ucapan syukurnya, terima kasihnya berbeda dengan ditolong ketika kita nangis seperti anak kecil. Ini permen, ini jajan. Kadang-kadang anak-anak kecil itu dibuang. Tapi kalau kita berminta berhari-hari, saudara tidak akan pernah membuang kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara pasti ingat, Tuhan terima kasih. Saudara lihat. Kalau di dalam milk ini literatur, ya ada terjemahan lain. Dia bagusnya bilang begini, ya. Sewaktu jiwaku remuk redam, yang ini. Ketika segala pengharapanku telah hilang, atau kitab milk
penerjemahan Milk, sewaktu jiwaku remuk redam di dalam diriku, aku ingat Tuhan. Jiwaku remuk redam. Mari hari-hari ini, kalau saudara tetap ingat Tuhan, maka kuasa doa mampu membuka pintu yang tertutup. Kuasa doa, saya katakan gini, di dalam Yunus 2 ayat 10. Lalu Tuhan menyuruh ikan itu memuntahkan Yunus ke pantai, dan ikan itu pun melakukannya. Ini bagusnya dalam terjemahan lain. Dan ikan itu pun melakukannya. Ada yang bisa bahasa ikan? Ketemu ikan paus tolong, tidak perlu pakai jala. Ambil ikan, makan ikan, langsung bawa ke tepi pantai. Di situ ada para nelayan. Paus nggak akan pernah ngerti. Tetapi firman itu hidup. Siapapun yang tidak mengerti, kalau Allah berfirman, pohon tumbuh, ikan-ikan datang kepada Petrus, datang. Jadi ketika saudara berdoa, ini mindset pikiran saudara, ikan saja mampu diperintahkan, apalagi kalau saya selalu berdoa bilang begini, Tuhan berkati dari timur, utara, barat, dan selatan. Sekalipun siapa di utara, siapa di barat, siapa di selatan, siapa orang yang datang memberkati, pokoknya kita berdoa. Siapapun yang nanti yang datang, nanti Tuhan yang menggerakkan. Betul ya? Sama seperti ikan ini. Lalu Tuhan menyuruh ikan itu memuntahkan Yunus ke pantai, dan ikan itu pun melakukannya. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Kalau Tuhan bilang batu, setelah 3 hari sesuai nas firman, pagi-pagi benar para wanita-wanita ini melihat ternyata batu itu yang berat sudah tergeser. Kalau hari-hari ini batu-batu persoalanmu, batu-batu yang berbicara tentang apapun yang kau kerjakan mengalami kesulitan, kalau kau datang berdoa, maka Alkitab mencatat, pagi-pagi benar Tuhan sudah bertindak, mengintervensi apa yang sedang engkau rencanakan. Catatannya berdoa. Kasih tahu kiri kananmu, berdoa. Berdoa, ya, betul ya? Leoni berdoa. Kalau mau sukses, berdoa. Ya. Semua anak-anak muda di tempat ini, apapun yang kau kerjakan, yang membuat engkau diberkati, perkataan firman. Kalau firman sudah berkata, hai ikan, keluarkan Yunus, maka ikan itu nurut. Ini peristiwa sama kayak Petrus. Semalam-malam aku cari ikan, aku tidak dapat ikan. Tetapi ketika yang kedua, dia bersama-sama dengan Yesus. Apa susahnya Yesus perintahkan? Ikan-ikan datang ke jala Petrus. Apa susahnya? Yang membuat kita susah, karena kita tidak berdoa. Praise the Lord. Ucapan syukur setiap pagi. Amin ya. Terus, di dalam diri kita ada roh kebangkitan, dan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus itu, maka kita kembali kepada Roma. Kita kembali kepada Roma. Dari Roma 8 ayat 11, kita kembali yang ke ayat 12-nya. Roma pasal 8, ayat yang ke-12. Ayat 13. Dan lihat dalam terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia.
Jadi saya ada beberapa banyak terjemahan. Firman Tuhan bilang begini, jadi saudara-saudaraku, sekarang kita wajib hidup. Wajib. Kalau Tuhan sudah menebus di atas kayu salib, dan dia mati dan bangkit, itu rencana Bapa kepada Kristus, pelajaran kemarin. Dia mempunyai sebuah rahasia mengutus Kristus untuk menebus dosa kita. Maka di dalam peristiwa kebangkitan ini diangkat oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma, dikatakan, hai saudara-saudaraku, sekarang kita wajib menurut pimpinan Roh Allah. Jadi setiap Roh Allah jangan kayak Yunus lagi. Yunus disuruh ke kiri, ke kanan. Lihat. Jangan lagi keinginan badani kita yang menjerat dan menguasai hidup kita. Jadi kalau kita sudah ditebus dengan dosa, ditebus dari dosa, katakan tidak kepada dosa. Kalau di TV-TV, ya, katakan tidak pada korupsi, itu masa lalu. Kalau sekarang, katakan tidak kepada dosa. Maka Tuhan bilang begini, dan jangan lagi badani kita, atau daging, atau kehidupan kita, memuaskan hidup kita. Karena ini yang akan menjerat, akan menguasai hidup kita. Sekali kita melakukan dosa, maka kita akan terjatuh. Arus akan menyeret kita. Jangan lagi kita hidup di dalam dosa. 13. Karena kalau kita hidup menuruti keinginan dosa, keinginan badani kita, maka roh dan jiwa kita mati. Mati. Makanya kadang-kadang kalau kita sudah hidup jauh dari Tuhan, yang dominan apa? Pikiran kita. Saudara, ketika saudara jauh dari Tuhan, sesungguhnya saudara sedang mengizinkan roh kematian, yaitu baik jiwa maupun rohmu. Kalau jiwa mati, engkau tidak bergairah. Berdoa tidak bergairah, memuji tidak bergairah, membaca firman tidak bergairah. Semua tidak bergairah. Ya, lihat kebaikan Tuhan tidak bergairah, ujung-ujungnya roh juga akan mati. Ya sudahlah, Tuhan tidak tolong, arusnya terlalu kuat. Yunus, sekalipun ada arus, sekalipun ada lumut, sekalipun ada gelombang yang mengepung aku berdoa. Lakukanlah. Sebaliknya, dengan pertolongan Roh Allah, hendaklah kita pertama itu berpikir. Apa? Berpikir. Setiap kita melakukan sesuatu kata, setiap kita melakukan sesuatu langkah, setiap kita melakukan sesuatu perbuatan, tolong pikir dengan baik. Apa dampaknya? Mahal saudara bayar. Yesus sudah memberikan darah yang mahal. Ketika kita mencoba-coba lepas dari Yesus, coba-coba kita berpikir di luar konteks pikiran Yesus, saudara bayar mahal. Betul ya? Bayar mahal. Setiap perbuatan yang kita lakukan, maka kita akan membayar mahal. Apapun itu. Maka kalau katakan itu tidak benar, katakan tidak benar, jangan lakukan. Kalau memang ini benar, lakukan dengan sukacita. Kasih tahu ini kebenaran, kasih tahu ini ketidakbenaran. Ketika kita kasih tahu ketidakbenaran, tetapi kita masih melakukan, ini benar menurut saya, maka saudara lihat apa yang terjadi. Saudara bayar mahal. Segala sesuatu yang kita pikir, yang kita kehendaki, yang kita rencanakan di luar konteks apa kehendak Allah, maka badani kita, bahwa secara badani kita sudah mati terhadap keinginan dosa, maka kita akan hidup. Artinya, kalau kita melepaskan, terbebas daripada keinginan dosa, keinginan kedagingan kita, maka kita akan hidup.
Mengerti maksud hidup? Ikan itu ditaruh di mana saja dia hidup. Tetapi ikan harus tunggu 1-2 minggu supaya dia menyesuaikan air. Banyak ikan itu mati karena tidak sesuai dengan air. Air asin apalagi. Tidak bisa saudara taruh ikan ikan air laut, ya, ikan laut. Tiba-tiba saudara ambil air laut, saudara langsung taruh itu ikan itu mati. Segala sesuatu, kalau kita hidup di dalam kedagingan, maka roh dan jiwa mati. Tetapi kalau kita hidup dalam hadirat, maka roh dan jiwa kita hidup. Ingat ya, yang membuat saudara hidup karena ada dalam hadirat. Itu membuat saudara hidup. Jadi jangan pernah sekali-sekali mau kehilangan hadirat Tuhan. Ya. Roma 13 ini membuat di dalam sebuah pengertian. Ayat 14. Nah, hebatnya ayat ini bilang begini. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, karena rohnya yang sudah diberikan kepada kita, bukanlah untuk memperbudak kita lagi, sehingga kita menjadi takut menghadap Allah, tetapi rohnya menjadikan kita anak angkatnya, dan sebagai bukti sekarang rohnya memimpin kita untuk berseru kepada Allah, ya Allah, ya Bapa. Saudara, di dalam pengertian ini, dengan rohnya, dia akan memimpin kita untuk berseru. Jadi kalau saudara lakukan dosa, jangan pernah takut. Takut dalam apa? Nanti Tuhan cambuk saya. Saudara lakukan dosa, datang, Tuhan minta ampun. Apa dia lakukan? Jangan lagi engkau takut. Bapamu itu bukan bapa yang galak seperti bapa di dunia. Bapamu itu bapa yang baik. Apapun kesalahan yang kita lakukan, apapun mungkin kita mengecewakan, melukai Tuhan, datang kepada Tuhan. Dia akan menuntun dan memimpin kita. Bagaimana menurut, ya Aba, ya Bapa, ampunilah kami anak-anakmu. Dan ayat yang ke-14 tadi dikatakan, ya, di dalam ayat yang ke-14, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, ya, dan roh, ayat 14, ayat 16, dan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, saudara lihat, di dalam kebenaran ini dikatakan, jadi rohnya sendiri meyakinkan roh kita bahwa kita adalah anggota keluarganya. Jadi roh yang ada dalam diri kita, dia meyakinkan, Tuhan pasti mendengar doamu. Dia meyakinkan kita, setiap engkau melakukan, Tuhan berkati aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan pulihkan. Roh yang di dalam dirimu akan meyakinkan rohmu bahwa imanmu itu akan muncul dan imanmu Tuhan akan jawab. Kadang orang beriman tidak yakin. Beriman. Ya Tuhan, namanya orang beriman pasti punya keyakinan sungguh penuh. Tetapi roh dalam diri kita berdoa, hari ini belum dijawab, berdoa. Hari ini belum dijawab, berdoa. Dia meyakinkan kita bahwa apapun yang kita doakan pasti sampai. Pasti sampai. Nah, ayat yang ke-17. Ayat 18.
17 ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, dan karena kita ini anaknya, dan karena Roh Kudus itu ada dalam diri kita, maka kita akan ikut memiliki apa yang Bapaknya punya. Jadi jangan lagi kalau Tuhan sudah berkata selesai, segala kutuk dosa, kutuk kemiskinan sudah selesai. Menghadap kepada Bapa kita dituntun. Tuhan, ini loh Tuhan yang aku mau kerjakan. Nanti cara tuntunan Tuhan itu lewat hikmat. Lewat karunia-Nya. Kadang-kala kita berkata seperti Petrus, sepalam malam aku tidak berhasil. Andalkan Tuhan, Dia tuntun kita. Makanya dalam kehidupan saya bilang sama beberapa jemaat, berdoa, mau tempat di mana, apa yang mau dilakukan, berdoa. Nanti dituntun. Kata dituntun itu dipimpin. Karena roh yang ada dalam diri kita adalah roh yang membangkitkan semangat. Kenapa kita tidak bisa menggunakan Roh Kudus itu? Kenapa kita tidak memaksimalkan? Alkitab mencatat, Dia roh penolong. Aku pergi kepada Bapa dan mengutus roh penolong yang lain. Dia diam dalam dirimu. Maka ayat ini berkata, segala yang diberikan Allah kepada Yesus Kristus anaknya, sekarang menjadi, kenapa tidak yakin? Kenapa kita tidak yakin? Segala yang diberikan itu pertama kuasa. Itu 2 ekor ikan 5 ketul roti. Ya, kenapa segala kuasa itu? Tetapi jikalau kita ingin mendapat bagian dalam kemuliaannya, maka kita harus juga mengambil bagian dalam. Artinya, kalau saudara mau diberkati, proses dulu. Layak enggak kita menerima berkat? Pelajaran kemarin kan ya? Kadang-kadang kita enggak dewasa. Ketika bapaknya meninggal, kita apa kemarin? Saya lupa. Ayat pertama dia bilang begini, ya. Ketika bapaknya meninggal dan memberikan harta warisan kepada anaknya, maka ketika anaknya masih akil balik, betul ya? Ayatnya bilang, artinya belum dewasa, maka ada pengawas, ada pengasuh. Sampai nanti anak ini cukup layak dewasa, baru diberikan harta warisan itu. Kalau kita mau berkat, tetapi nggak mau penderitaan, nggak mau proses, berarti kita masih belum akil balik. Maka didikan itu penting. Semakin besar prosesnya, saudara lihat. Pada hari ini masih besar proses. Tuhan, dari sini ada proses, dari sini ada proses. Nikmati proses itu. Semakin besar saudara diproses, artinya semakin besar jawabannya. Jadi jangan minta diproses, minta berkat tapi nggak mau diproses. Haleluya. Roh yang ada dalam diri kita adalah roh yang membangkitkan. Roh yang memberkati, roh yang menyembuhkan, roh yang memulihkan. Maka hari-hari ini saya mau berkata bahwa Tuhan akan memuliakan umat-umatnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Satu hal yang kami mau Tuhan, menjadi seperti-Mu ya Bapa. Ini Tuhan yang kami rindukan Bapa. Nyatakan pribadi
Kau Yesus menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Jadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus. Bapakku yang baik. Jadi Inilah kami umat-Mu, inilah kami anak-anak-Mu. Sempurnakan kami Tuhan, seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidup. Haleluya Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur betapa baiknya Engkau Tuhan. Bapa, pulihkan kami, Engkau baik Bapa, Engkau baik Tuhan. Kindalalarabaya-se, Kindalalarabaya-se nalo. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Betapa Engkau baik Bapa. Kindala rabaya sakatakan. Oh Jesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan umat-Mu, anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan. Mari Engkau kuatkan mereka. Hamba percaya kemenangan akan terjadi bagi setiap umat-umat-Mu yang terus Tuhan menaikkan ucapan syukur mereka dalam doa. Bapa, kami percaya kalau Engkau yang sudah menarik, kalau Engkau yang sudah memegang kami, kalau Engkau yang sudah memeluk kami, tidak ada satupun tangan yang akan mendapat Tuhan memisahkan kami dari kasih-Mu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang selalu menolong kami. Mari Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur atas firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita.
daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini kami bisa Tuhan ada dalam hadirat-Mu, mengucap syukur lewat peristiwa pengorbanan-Mu, lewat peristiwa kebangkitan-Mu saat ini yang kami peringati. Itu semua atas kebaikan-Mu bagi kami. Maka pada saat ini Tuhan, kami tetap mengucap syukur. Apapun dalam kehidupan kami, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang selalu memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah kami yang pertama ini. Berkati ibadah kedua kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati ibadah pertama ini, maka Engkau pun juga memberkati yang sama dalam ibadah selanjutnya. Mari angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah akan selalu dituntun oleh Dia, sehingga penuhlah sukacitamu. Engkau diberkati di bumi dan engkau pun juga diberkati di sorga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Tuhan katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.